it go like, oh, rate me for so fucking done with you, girl. So fucking done with all the games. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Wulandari, NIM 182060294, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya guna memenuhi tugas dari Ibu Lita Yuda, MSI, Maktab Kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini saya membuat proposal bisnis dengan brand ataupun merek Ekovatif yang diusung dari limbah sampah plastik. Mengapa saya mengambil limbah sampah plastik? Karena Indonesia merupakan negara terbesar kedua di dunia yang menghasilkan limbah sampah plastik yang disebabkan oleh banyaknya pengguna sampah plastik itu sendiri, dan diikuti oleh pola hidup masyarakat yang masih belum sadar terhadap pentingnya sampah plastik dan masih membuang sampah sembarangan, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan limbah plastik yang sulit terurai ini terus menumpuk dan dapat mencemari lingkungan serta mengganggu proses keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Untuk itu, Ekovatif hadir dalam bentuk gerakan kepedulian lingkungan dengan prinsip ecopreneurship dengan memanfaatkan limbah sampah plastik. Kami juga memiliki tujuan usaha, yaitu visi kami mewujudkan ecopreneurship melalui industri kreatif berbasis limbah kantong plastik. Misi kami yang pertama, menciptakan produk inovatif kerajinan berbahan limbah plastik dengan nilai artistik multifungsional dengan bahan dasar limbah plastik. Yang kedua, mengembangkan pelatihan bagi masyarakat sebagai pelopor gerakan cinta lingkungan dengan metodologi One Village, One Product dan Green Product and Green Advertising. Yang ketiga, membuka peluang usaha baru dan lapangan kerja bagi masyarakat dengan pembekalan keterampilan pengolahan limbah plastik menjadi kerajinan yang bernilai jual. Sedangkan tujuan kami sendiri yaitu yang pertama, membantu mengatasi permasalahan sampah dengan menciptakan inovasi produk-produk limbah yang tidak terpakai. Yang kedua, membuka peluang bisnis jangka panjang dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kembangkan jiwa sociopreneur. Yang ketiga, membuka pandangan generasi muda terhadap pentingnya mengolah sampah dengan menjaga lingkungan dari limbah sampah. Berikut merupakan analisis produk dari Ekovatif. Analisis produk. Yang A, karakteristik produk. Berikut ini merupakan analisis produk Ekovatif. Yaitu kreativitas dan nilai fungsional produk dengan memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan baku dasar pembuatan produk kerajinan. Yang B, keunggulan produk kami dengan produk pesaing. Produk Ekovatif memiliki keunggulan karakteristik sebab memiliki value yang lebih dibandingkan lukisan pada umumnya. Ekovatif menerapkan sistem penjualan buying by custom, sehingga para konsumen dapat memilih dan memesan lukisan dengan gambar maupun fitur tambahan yang mereka inginkan. Yang C, keterkaitan dengan produk lain. Jika kita melihat kondisi di luar sana, ada berbagai macam usaha yang menawarkan hasil produk seperti kami. Namun, kelebihan produk kami sendiri yaitu dari segi bahan dasar pembuatan produk yang ramah lingkungan, metode dan teknik pembuatan, serta strategi pemasaran yang kita terapkan. Sehingga hal inilah yang membedakan produk kami dengan produk lainnya. Sedangkan untuk produk jasa, pesaing kami masih terbilang sedikit, sehingga ini menjadi peluang bagi kami untuk menjalankan ide bisnis ini. Baik, kita memasuki analisis pasar. Yang pertama, profil konsumen. Konsumen utama kami saat ini adalah para anak muda yang kekinian, pemilik restoran, kafe, hotel, para wisudawan, mahasiswa yang membutuhkan hadiah, serta para organisasi mahasiswa yang telah bekerjasama dengan kami. Yang kedua, potensi dan segmentasi pasar. Produk kerajinan sendiri bisa dikatakan sudah cukup banyak, namun untuk pesaing dengan kualitas bahan baku dan keunikan yang seperti kami miliki untuk saat ini masih belum ada,
sehingga hal ini menjadi potensi peluang tersendiri. Segmentasi wilayah primer pemasaran. Kami untuk saat ini adalah kawasan kampus mahasiswa di Palembang. Yang ketiga itu media promosi. Untuk media promosi kami sejauh ini masih kami fokus melalui promosi melalui offline, yaitu dengan bekerjasama dengan organisasi kemahasiswaan. Namun untuk saat ini dan kedepannya kami sudah mengembangkan media promosi kami melalui online, yang salah satunya yaitu Instagram, Line, WhatsApp ataupun website. D. Rencana atau target penjualan. Sejauh ini jumlah permintaan terhadap produk dari konsumen cukup banyak, sedangkan kami masih belum bisa sepenuhnya memenuhi permintaan. Namun, kedepannya kami sudah melakukan rekrutmen karyawan bagian produksi untuk memenuhi jumlah permintaan dan untuk meningkatkan jumlah pemasaran. Lalu yang E, strategi pemasaran. Strategi pemasaran di sini ada 3. Yang pertama, pelayanan purna jurnal. Strategi ini kami lakukan dalam bentuk sistem reminder yang kami berikan kepada konsumen untuk menjaga customer relationship dalam bentuk melibatkan kegiatan aksi sosial campaign. Lalu yang kedua, mengikuti bazar dan pameran. Saat ini kami telah menjalin kerjasama dengan beberapa kampus yang ada di Palembang dan co-working space Palembang untuk memasarkan produk kami dan mensosialisasikan gerakan cinta lingkungan dalam event bazar. Yang ketiga, social challenge dan eksperimen. Strategi ini mulai kita kembangkan sebagai strategi soft selling di media sosial kami yang berupa gambar maupun video sebagai sarana untuk mengedukasi para konsumen dan social campaign. Selanjutnya kita memasuki analisis produksi. Produk kerajinan yang kami hasilkan adalah produk yang mampu mengurangi jumlah sampah plastik yang ada, karena bahan dasar pembuatan produk kami hampir 85% berasal dari limbah sampah plastik dengan beberapa tambahan bahan pendukung seperti cat warna, figura, lem, dan beberapa bahan lainnya sesuai dengan permintaan konsumen. Sedangkan untuk peralatan kami menggunakan gunting, lem tembak, cutter, dan spidol. Untuk bahan baku sendiri kami dapatkan secara gratis di pembuangan sampah. Untuk proses produksi sendiri kami lakukan di rumah yang sekaligus kami jadikan sebagai toko offline kami. Seperti yang terlihat pada slide-slide berikut ini, kita memasuki analisis keuangan yang terdiri dari biaya investasi awal, biaya produksi, biaya promosi, total biaya yang dibutuhkan, rencana penerimaan penjualan, maupun analisis keuangan dan analisis investasi. Lalu selanjutnya analisis sumber daya manusia (SDM). Untuk saat ini proses pengerjaan atau produksi masih kita lakukan dengan tenaga kerja sendiri. Namun untuk kedepannya agar dapat memenuhi jumlah pesanan yang ada, kami akan melakukan rekrutmen karyawan untuk bagian produksi dengan konsep sistem penggajian per hari sesuai dengan produk yang kami lakukan sendiri. Spesifikasi jabatan dalam usaha kami antara lain ada CEO, bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses kegiatan usaha serta mengevaluasi jalannya usaha dan melakukan riset maupun inovasi serta melakukan penganggaran dana. CEO sendiri dijabat oleh saya sendiri. Sedangkan yang kedua itu adalah manajemen produksi, bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan produksi produk dari tahap pencarian bahan baku sampai pengemasan serta menjamin kualitas dari produk yang dijabat oleh saudari Siska Kelia. Lalu yang ketiga, manajemen pemasaran, bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan pemasaran produk sampai dengan proses pendistribusian produk serta menjalin kerjasama dengan beberapa pihak yang akan dijabat oleh saudara Firmansyah. Jadi kedua partner saya ini sendiri adalah saudara saya. Berikut saya tampilkan tabel cash flow serta analisis break even point dan analisis dan grafik payout time per 6 bulan. Baik, seperti yang dijelaskan sebelumnya, aspek keuangan, kita juga ada aspek kesesuaian syariah, diantaranya itu ada aspek permodalan dan juga manajemen bisnis serta yang lainnya. Yang pertama itu permodalan. Kegiatan bisnis ini dalam pemodalannya menggunakan akad al-musyarakah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 08
BSN-MUI-4/2000 adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Lalu yang kedua, manajemen bisnis. Pengadaan barang dalam bisnis ekovatif dari aspek syariah itu menggunakan dua akad, yaitu yang pertama barang ready stock menggunakan akad al-murabahah, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kedua itu buying by custom menggunakan akad as-salam, yaitu akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang kemudian hari oleh penjual dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Lalu SDM, sumber daya manusia dalam bisnis ekovatif ini masih terdiri dari 3 orang pelaksana yang merupakan CEO, marketing finance, dan operasional produksi, di mana dalam manajemen sumber daya manusianya menerapkan aspek syariah, yaitu dengan melaksanakan diantaranya itu berhenti melaksanakan kegiatan usaha saat waktu sholat wajib tiba. Yang kedua, selalu memulai kegiatan dengan basmalah. Yang ketiga, membuat kartu kontrol sholat duha serta peraturan lainnya. Lalu ada proses pengolahan. Proses pengolahan atau proses produksi secara harfiah merupakan mewujudkan atau mengadakan sesuatu dalam sistem ekonomi Islam. Kegiatan produksi merupakan tahapan yang sangat penting, yaitu melalui kegiatan produksi dapat dicapai kemaslahatan individu dan kemaslahatan bersama secara berimbang. Yang ketiga, akad-akad yang digunakan dalam setiap proses. Yang pertama, proses permodalan menggunakan akad musyarakah dengan kontribusi dana dan pembagian keuntungan serta resiko akan ditanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, proses produksi. Dalam proses produksi, terutama pada tahap pembelian bahan baku kepada pemasok atau pengepul sampah ekovatif menggunakan akad al-murabahah, yaitu di mana pihak ekovatif sebagai pembeli membeli barang-barang bekas seperti plastik dan lain-lain dari pengepul sampah, dan pengepul sampah harus menyatakan harga jualnya, yaitu memberikan informasi mengenai harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang ingin diambil. Ini merupakan hasil produk dari ekovatif yang berupa figura. Baik teman-teman, itulah penjelasan presentasi dari proposal saya dengan kesimpulan kantong plastik adalah sampah yang tergolong sulit untuk bisa terurai. Sedangkan di Indonesia sendiri jumlah sampah ini sangat banyak. Untuk mengurangi jumlah sampah kantong plastik yang ada, kita memiliki inovasi, yaitu dengan pembuatan produk lukisan unik dengan berbahan dasar limbah kantong plastik. Sedangkan untuk meminimalisirkan jumlah penggunaan kantong kepada masyarakat dengan konsep green advertising melalui organisasi masyarakat ataupun pemerintah dan lingkungan pendidikan dengan pelatihan pemberdayaan pemanfaatan limbah kantong plastik. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.